Perkenalkan, nama saya Alfonso Kevin Anugrah dari kelompok 2. Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata koelon yang berarti berongga dan enteron yang berarti perut. Dengan demikian, Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perutnya sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata dapat disebut juga dengan Cnidaria yang berasal dari kata cnito yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yang memiliki sel penyekat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya yang berjumlah 4-6 buah. Coelenterata belum memiliki alat pernafasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Oleh karena itu, ia masih tergolong ke dalam film yang primitif. Coelenterata hidup bebas secara berkoloni dan individu secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil baik di perairan darat maupun laut. Coelenterata memiliki bentuk tubuh simetri radial, yaitu bagian yang sama didistribusikan secara merata dalam susunan melingkar dari poros tengah. Hewan ini tidak memiliki kepala dan segmen tubuh. Pada bagian atas tubuhnya terdapat tulang mulut atau ostium yang dikelilingi oleh tentakel. Tentakel ini terbentuk seperti lengan dan jumlahnya tergantung pada spesiesnya. Pada permukaan tentakel terdapat kapsul cninoblast yang beracun. Di dalamnya terdapat sel nematoksis yang menyengat dan beracun. Tubuh Coelenterata polip atau terikat pada tempat memiliki bagian kaki untuk menempel pada tempatnya, sedangkan yang bersifat medusa atau tidak terikat tidak memiliki kaki. Pada tubuh Coelenterata terdapat dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut ectoderm dan lapisan dalam yang disebut endoderm. Di antara kedua lapisan ini terdapat rongga yang disebut mesoglea. Lapisan luar atau ectoderm atau epidermis berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya lingkungan, sedangkan lapisan dalam berperan dalam proses pencernaan. Sel-sel pada lapisan dalam atau gastrodermis berbatasan sistem pencernaan berbentuk seperti kantong yang disebut gastrosol. Makanan yang ditangkap oleh tentakel akan dibawa masuk ke gastrosol. Kemudian makanan tersebut akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel di gastrodermis. Pencernaan yang berlangsung di gastrosol disebut pencernaan ekstraseluler. Sistem reproduksi Coelenterata. 1. Coelenterata dapat melakukan reproduksi dengan cara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan pembentukan kuncup atau tunas yang menempel pada tubuh induknya. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya. Dan induknya tetap membentuk kuncup sehingga membentuk koloni, yaitu pada kakinya, dan akan membesar sehingga terbentuk tentakel, kemudian terlepas sehingga menjadi individu baru. Selanjutnya itu juga dapat melakukan reproduksi dengan cara seksual atau generatif. Coelenterata dapat berkembang biak secara seksual dengan penyatuan sperma dan sel telur yang akan membentuk zigot. Sperma yang telah masak dikeluarkan dalam air dan akan berenang menuju ovum. Jika bertemu, terjadilah pembuahan dan zigot akan menghasilkan tumbuh menjadi larva bersilia yang disebut planula. Zigot ini dapat berenang meninggalkan induknya dengan tujuan agar tidak terjadi perbuatan makanan. Jika telah menemukan suatu perairan yang cocok dengannya, maka dia akan tumbuh dan membentuk individu baru. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari reproduksi secara seksual dan aseksual. Seksual pada gambar sebelah kiri dan aseksual pada gambarnya sebelah kanan. Hydrozoa atau dalam bahasa Yunani hydro yang artinya air dan zoa yang artinya hewan. Sebagian besar memiliki pergiliran bentuk polip dan medusa dalam siklus hidupnya. Hydrozoa dapat hidup soliter, hidup di dalam air tawar. Perkembangbiakannya secara seksual dilakukan dengan membentuk tes-tes di bagian ovarium. Di bagian bawah perkembangannya secara seksual
dilakukan dengan pembentukan tunas dalam dinding tubuhnya yang kemudian melepaskan diri menjadi hidra baru. Hydrozoa hidup dalam air tawar maupun air laut. Tubuhnya dapat melekap di dasar perairan. Makanan utamanya berupa cyclop, dapina, larva insekta, annelida, atau zooplankton lainnya. Hydrozoa belum mempunyai organ-organ khusus untuk respirasi dan ekskresi, sehingga pada bagian basal atau ujung aboral banyak penumpukan sisa-sisa ekskresi. Respirasi dan ekskresi dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh hydrozoa adalah berbentuk simetri radial. Struktur tubuhnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu polip yang hidup menetap dan medusa yang berenang bebas. Bentuk polip lebih kurang silindris dengan satu ujung yang disebut oral yang mengandung mulut dikelilingi tentakel, dan ujung yang lain disebut aboral yang menempel pada substrat. Bentuk medusa seperti lonceng atau mangkuk terbalik dengan bagian cembung mengarah ke atas dan bagian cekung dilengkapi mulut dan tentakel yang mengarah ke bawah. Dinding tubuh hydrozoa terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar adalah epidermis, lapisan yang paling dalam merupakan gastrodermis yang membatasi rongga pencernaan, serta mesoglea yang terletak di antara epidermis dan gastrodermis. Pada setiap lapisan terdapat beberapa sel. Yang pertama itu lapisan luar, terdapat sel epiteliomuskuler. Sel ini berfungsi sebagai proteksi dan kontraksi. Sel ini terdapat pada ujung bebas melekat satu dengan yang lain. Ujung yang melekat pada mesoglea mengandung beberapa serabut kontraktil. Sel-sel ini tersusun secara longitudinal atau mengikuti sumbu panjang tubuh, menonjol keluar pada kedua belah sel sehingga sel tersebut berbentuk huruf T. Yang kedua ada sel intersitial. Sel intersitial berbentuk oval, berukuran kecil, terletak di bagian dasar di antara sel-sel epiteliomuskuler. Fungsi sel intersitial adalah yang pertama pembentukan klinoblas, yang kedua pembentukan tunas, yang ketiga pembentukan sel-sel kelamin, yang keempat regenerasi dan perbaikan sel-sel yang rusak. Selanjutnya ada sel klinoblas. Di dalam klinoblas terdapat nematokis. Nematokis terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama ada penetran. Ciri-cirinya mempunyai benang yang panjang. Pada bagian pangkal terdapat 3 duri yang panjang dan 3 baris duri. Yang kedua ada volven. Yang ketiga ada streptiline glutinan. Yang keempat ada stereoline glutinan. Sel selanjutnya ada sel sensori dan sel saraf. Sel sensori terutama terdapat di bagian tentakel, di bagian tentakel dan klinoblas, dan di antara sel-sel epiteliomuskuler. Sel-sel saraf kurang lebih sama dengan multipolar neuron, terletak di bagian dasar epidermis. Sel berikutnya ada sel-sel sekresi kelenjar mukus. Sel-sel sekresi kelenjar mukus terletak terutama pada bagian basal atau ujung aboral hydrozoa. Yang kedua, sel-sel yang ada pada lapisan gastrodermis, yaitu sel epiteliomuskuler. Yang kedua ada sel-sel kelenjar, terletak di antara sel-sel nutrisi, berfungsi menghasilkan enzim pencernaan. Yang ketiga ada sel-sel sensoris. Sel-sel sensori pada lapisan gastrodermis sama seperti di dalam lapisan epidermis, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Yang terakhir ada sel-sel intersitial. Terus di antara gastrodermis dan epidermis terdapat lapisan mesoglea. Sel ini sangat membantu dalam kelenturan gerakan hidra. Sistem pencernaan dan cara makan pada hewan hydrozoa. Rasanya tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut menggunakan bantuan tentakel
dan kemudian akan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler atau usus. Dan di dalam rongga gastrovaskuler tersebut akan terjadi pencernaan secara ekstraseluler dengan menggunakan bantuan enzim semacam tripsin untuk mencerna protein. Setelah terjadi pencernaan secara ekstraseluler, makanan tersebut akan hancur dan kemudian diaduk hingga merata oleh gerakan flageller. Dan sel otot pencerna yang memiliki pseudopodia akan menangkap dan menelan partikel makanan tersebut. Dan selanjutnya, pencernaan akan dilanjutkan secara intraseluler di dalam vakula makanan. Dan sari makanan hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh secara difusi, dan sebagiannya akan disimpan sebagai cadangan makanan berupa lemak dan glikogen. Sisa pencernaan akan dibuang kembali melalui mulut. Reproduksi hidrozoa. 1. Pada jenis hidra. Perkembangan vegetatif pada hidra melalui tunas dilakukan pada saat sumber nutrisi melimpah di sekitar tempat hidupnya. Perkembangan vegetatif hidra dimulai dengan munculnya tunas kecil atau kuncup pada hidra dewasa. Tunas kecil tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada hidra dewasa sebagai induknya, ditandai munculnya tentakel dan mulut. Setelah tunas yang menempel pada induk yang tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu menangkap makanan sendiri, maka tunas akan melepaskan diri untuk menjadi organisme baru. Pada umumnya, tunas hidra yang baru berukuran 3 atau 5 kali ukuran induknya. Selanjutnya yaitu reproduksi hidra secara seksual. Tahap reproduksi seksual hidra diawali dengan pelepasan sel sperma oleh hidra jantan melalui gonad jantan. Sel sperma selanjutnya diterima oleh varium hidra betina. Hidra betina kemudian melakukan pelepasan sel telur. Biasanya proses pelepasan sel telur ini bersamaan dengan kematian hidra tersebut. Tahap terakhir adalah pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian selanjutnya berkembang sampai menjadi stadium gastrula, dan kemudian akan berkembang menjadi tunas baru yang menempel di dasar perairan yang dirasa cocok dengannya. Reproduksi hidrozoa pada jenis Obelia sp. Daur hidup Obelia sp diawali dengan polip dari Obelia yang menempel di dasar laut, kondisi saat Obelia tidak bisa berenang. Bentuk polip koloni pada Obelia sp terdiri dari 2 jenis, yaitu polip untuk mencari makanan atau gastrozoid dan polip untuk reproduksi gonangium. Setelah masanya, tunas medusa atau polip medusa lepas dari koloni polip, kemudian akan berkembang menjadi dewasa. Bentuk Obelia sp saat menjadi medusa memungkinkannya untuk berenang bebas. Kemudian, medusa jantan akan bertemu dengan medusa betina. Medusa jantan melepaskan sel sperma, sedangkan betina melepaskan ovum. Pertemuan antara ovum dan sperma akan memungkinkan terjadinya fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi blastula. Blastula akan berkembang menjadi grastula. Grastula kemudian memanjang, serta lapisan luarnya yang berkembang menjadi silia. Bentuk ini yang disebut dengan planula. Larva planula yang menempel pada substrat atau larva planula kemudian akan mencari substrat atau tempat hidup yang dirasa cocok dengannya dan akan berkembang menjadi Obelia dewasa.